Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari IPS, yaitu tentang perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Silahkan kalian semua buka buku IPS terpadunya halaman 258. Kalau sudah dibuka, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Kerajaan merupakan bentuk pemerintahan yang diperkenalkan oleh orang-orang India kepada penduduk Indonesia. Dalam sistem pemerintahan tersebut, kelompok-kelompok kecil masyarakat bersatu dengan kepemilikan wilayah yang lebih luas. Dan inilah beberapa penjelasan tentang perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dari abad ke-5 hingga abad ke-15. Yang pertama yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan yang bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua berupa prasasti Yupa dan berdiri sekitar abad ke-4. Pusat kerajaan ini terletak di Muara Kaman, yang saat ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Raja-raja kerajaan Kutai adalah yang pertama yaitu Raja Kudungga, yaitu sebagai pendiri kerajaan ya. Kemudian yang kedua adalah Aswawarman, anak dari Kudungga. Dan yang ketiga yaitu Mulawarman, anak dari Aswawarman. Ini adalah kerajaan-kerajaan Kutai. Yang kedua yaitu Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 hingga abad ke-7 Masehi. Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan. Terlihat bahwa pada saat kerajaan Tarumanegara beraliran agama Hindu. Ya, kalau kerajaan Tarumanegara ini bercorak Hindu. Asal nama kerajaan Tarumanegara. Kata Tarumanegara berasal dari kata Taruma dan Nagara. Nagara artinya kerajaan atau negara, sedangkan Taruma berasal dari kata Tarum yang merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat, yaitu Citarum. Pada Muara Citarum ditemukan percandian yang luas, yaitu Percandian Batu Jaya dan Percandian Cibuaya, yang diduga merupakan peradaban peninggalan kerajaan Tarumanegara. Sejarah Kerajaan Tarumanegara. Sejarah Kerajaan Tarumanegara bersumber dari sejumlah prasasti yang berasal dari abad ke-5 Masehi. Prasasti tersebut diberi nama berdasarkan lokasi penemuannya, yaitu Prasasti Ciaruten, Prasasti Pasir Koleangkak, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Muara Cianten, dan Prasasti Cidanghyang. Prasasti menyebutkan nama raja yang berkuasa adalah Purnawarman. Yang ketiga yaitu Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah kerajaan yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberikan pengaruh di Nusantara. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7. Seorang pendeta Tiongkok dari dinasti Tang, Ising, menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan.
Selanjutnya, prasasti yang paling tua mengenai Sriwijaya juga berada pada abad ke-7, yaitu Prasasti Kedukan Bukit di Palembang. Masa keemasan Sriwijaya. Sriwijaya adalah sebuah kerajaan besar yang kaya raya dengan tentara yang sangat banyak. Disebutkan kapal yang tercepat dalam waktu 2 tahun pun tidak cukup untuk mengelilingi seluruh pulau wilayahnya. Hasil bumi Sriwijaya adalah kapur barus, kayu gaharu, cengkeh, kayu cendana, pala, kapulaga gambir, dan beberapa hasil bumi lainnya. Sriwijaya maju dalam bidang agraris terbukti dari tanah yang subur dan kekuasaan yang luas hingga ke seberang lautan. Raja yang terkenal di Sriwijaya antara lain yang pertama ada Sri Jayanasa, kemudian ada Rudra Wikrama, Sri Indrawarman, Sri Maharaja, dan Balaputra Dewa. Yang keempat yaitu Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini terdiri di daerah Medang Ibumi Mataram, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah saat ini, pada abad ke-8 Masehi. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno cukup banyak, di antaranya yang paling populer adalah Candi Borobudur, Mendut, Prambanan, Plaosan, Gedung Songo, dan Sambisari. Pendiri Kerajaan Mataram kuno. Pendiri kerajaan ini menurut catatan Carita Parahyangan didirikan oleh Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram. Kerajaan Mataram kuno sempat mengalami pergantian pusat pemerintahan beberapa kali akibat serangan kerajaan lain dan bencana alam. Toleransi beragama antara Hindu dan Buddha pada masa ini juga sangat kuat, dengan terjadinya pernikahan Samaratungga atau Buddha Mahayana dengan Wangsa Sanjaya, Hindu Siwa. Dan yang kelima yaitu Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit lahir saat hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja pertama. Raden Wijaya bertahta pada tahun 1293 hingga 1309 dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar yang berhasil menyatukan Nusantara dengan Jawa Timur sebagai pusat pemerintahannya. Puncak kejayaan Majapahit. Puncak kejayaan Majapahit dalam menyatukan Nusantara terjadi semasa pemerintahan Hayam Wuruk dengan gelar Sri Rajasa Nagara yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Kepemimpinan Hayam Wuruk begitu kuat karena mendapat dukungan dari Mahapatih Gajah Mada. Catatan Kitab Negara Kertagama, kekuasaan Majapahit mencakup Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Oke, ini adalah materi tentang perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kita hanya menjelaskan 5 kerajaan saja ya. Yang pertama tadi ada Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanagara, kemudian ada Kerajaan Sriwijaya, ya. Kemudian tadi juga ada Kerajaan Majapahit, ya. Dan ada Kerajaan Mataram. Oke, silakan kalian bisa dipelajari lagi di buku paket IPS-nya. Kalau ada yang masih belum jelas, boleh ditanyakan ya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.